batu asli fosil gali kelor yang saya maksudkan. Tata caranya, ini nantinya sebagai watu aji, yaitu batu cincin atau batu liontin yang bertuah. Pada saat kita memotongnya, usahakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sedikit tentang rahasia batu kelor. Sejak zaman dahulu, yang namanya galih kelor atau fosil galih kelor itu sudah menjadi sebuah ageman, yang mana ageman tersebut itu masuk kategori batu aji. Di dalam pemakaiannya biasanya dipakai sebagai cincin, liontin, dan lain sebagainya. Makanya batu kelor ini disebut batu aji, dikarenakan batu kelor ini terkenal akan tuahnya, termasuk menyangkut hal yang bersifat mistis, juga tuah yang secara alami yang utama. Oke, untuk jenis batu kelor memang semuanya mempunyai tuah alami. Bukan hanya batu kelor saja, tapi fosil-fosil batu lainnya atau fosil kayu lainnya juga bertuah di Nusantara ini banyak sekali kita jumpai. Untuk jenis fosil kayu seperti fosil kayu jati, termasuk galia asem dan lain sebagainya, itu juga termasuk jenis fosil-fosil kayu yang bertuah. Sehingga sejak zaman dahulu hingga sekarang banyak diburu oleh masyarakat di Indonesia. Sehingga batu tersebut bisa mempunyai nilai yang cukup fantastis, tapi tidak semuanya. Dalam artian yaitu jenis fosil-fosil, terutama fosil batu kelor yang mempunyai tuah khusus, karena tidak semua fosil batu kelor itu mempunyai tingkat kekuatan yang lumayan cukup kuat. Karena setiap benda di muka bumi ini itu mempunyai himpunan energi dan energi tersebut itu berbeda-beda secara alami. Ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang kuat, dan lain sebagainya. Fosil batu kelor yang kita pakai sebagai cincin, liontin, dan lain sebagainya itu tentunya ada tata caranya sendiri untuk mengolahnya, yaitu pada saat proses pembuatannya, pembentukan hingga menjadi sebuah batu akik atau liontin. Oke, langsung saja saya tunjukkan tata caranya menurut versi saya, karena ini adalah versi yang pernah saya dapatkan dari guru saya dahulu, yang sampai sekarang kadang juga saya pakai jika saya menginginkan benda tersebut sebagai perhiasan sekaligus sebagai benda pertuah yang atas ridho Tuhan Yang Maha Esa bisa kita manfaatkan dari segi tuahnya, gitu teman-teman. Karena untuk mendapatkan tuah alami yang lumayan cukup besar itu diperlukan cara-cara khusus. Tidak cukup kita memolesnya sehingga menjadi sebuah batu perhiasan terus kita mendapatkan tuah secara alami dari energi batu tersebut. Tidak begitu. Itu memang juga bisa, tapi tidak bisa maksimal, kurang kuat untuk kita pakai sebagai benda bertuah. Oke, langsung saja saya tunjukkan caranya buat sahabat-sahabat yang hobi dengan perhiasan fosil gali kelor. Ini sudah membatu. Kalau belum membatu suaranya tidak begini. Ini sudah membatu asli fosil gali kelor yang saya maksudkan. Tata caranya, tahap pertama, sebelum kita membentuknya sebagai batu akik atau batu liontin, awalnya kita tentunya berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, karena
saya beragama Islam, saya sarankan untuk membaca bismillah, syahadat, sholawat, dan al-fatihah sebagai doanya. Sangat bagus untuk memulai mengolah fosil batu kelor ini. Langsung saja, tahap awalnya, setelah kita membaca basmalah, syahadat, sholawat, dan al-fatihah, kita niatkan untuk menjadikan ini nantinya sebagai watu aji, yaitu batu cincin atau batu liontin yang bertuah, yang mempunyai tuah atas ridho Tuhan yang Maha Kuasa. Pertama kita potong dahulu. Pada saat kita memotongnya, usahakan menjadi 5 bagian potongan. Contoh, seandainya kita memotong bagian sini 1, ini menjadi 1, 2, 3, 4, terus 5. Tidak apa-apa ukuran kecil yang bagian sini, yang penting menjadi 5 bagian potongan. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu adalah syaratnya yang tidak banyak orang tahu. Meskipun ada beberapa cara-cara atau ilmu-ilmu atau teori lainnya yang selain ini juga tetap ada tentunya, tapi yang dari versi saya, yang saya dapatkan, yang saya pelajari, ini adalah versi yang saya dapatkan, yaitu dipotong menjadi 5 bagian. Setelah dipotong menjadi 5 bagian, kita rasakan, ini maaf ya, saya tidak bisa mempraktekkan untuk memotongnya karena kebetulan gerinda saya rusak. Dan tentunya buat sahabat-sahabat sudah paham, saya jelaskan secara teori saja. Setelah dipotong menjadi 5 bagian, setiap satunya kita rasakan dengan kepekaan kita. Kalaupun kita tidak bisa merasakan dengan kepekaan, karena setiap manusia berbeda, tingkat kepekaannya juga berbeda. Kita bisa meminta bantuan seorang ahli spiritual, orang-orang yang ahli ilmu pernafasan, ahli meditasi, atau sahabat kita yang mempunyai kepekaan-kepekaan indera keenam atau kepekaan-kepekaan dalam mengolah konsentrasi. Itu bisa kita minta bantuan pada sahabat atau siapapun yang kita percaya. Setelah kita merasakan dengan kepekaan konsentrasi mana getarannya yang lebih kuat, karena di antara kelima fosil batu kelor tersebut itu pasti ada salah satu atau ada 2, 3, bahkan 4 yang energinya standar bahkan lemah, dan biasanya ada salah satu atau 2 yang energinya lebih kuat dibanding lainnya yang menjadi 5 bagian tadi yang sudah dipotong tadi. Nah, sudah paham kan yang saya maksud? Mudah-mudahan mudah dipahami. Jikalau seandainya kita menginginkan dari motifnya, ini kan ada motifnya gendit, itu kita bisa kita akali, entah itu dipotong jadi 2 bagian dulu, terus bagaimana caranya untuk menjadi 5 bagian, itu terserah, asalkan 5 menjadi 5 bagian. Syukur sebelum memotongnya kita awali dengan puasa 1 hari, puasa sunnah, itu akan lebih baik. Kalaupun tidak puasa juga tidak apa-apa. Selain puasa juga bisa kita melek sehari semalam, karena setiap sesuatu apapun yang kita rituali dengan cara-cara khusus tentunya akan menjadikan atau mendapatkan hasil yang lebih baik pula. Tanpa puasa, tanpa melek juga tidak apa-apa. Alangkah baiknya disertai puasa sehari atau melek semalam juga tidak apa-apa. Setelah itu, setelah kita pastikan jikalau kita sudah mendapatkan salah satu atau 2 energi yang lebih kuat dibanding potongan-potongan lainnya, yaitulah kita bisa mengasahnya untuk menjadi batu cincin atau batu liontin. Dalam mengasahnya pun biasanya pada umumnya, jika ini masih berbentuk kotak begini ya, biasanya mengasahnya kan dipotong bagian sini. Nah, ini
atau disigar atau dibelah bagian sini. Itu jangan, karena nanti kalau dipotong lagi atau dibelah, nah, itu jadinya tidak menjadi 5 bagian, tapi lebih dari 5 bagian. Nah, lalu bagaimana? Ya langsung saja diasah pakai gerinda atau alat pengasah batu, langsung diasah begini, sehingga tidak terpotong, jadi terasah. Nah, begitu teman-teman. Dan untuk tuah gali kelor tentunya tidak asing lagi, yang tuahnya untuk berbagai macam, banyak menyimpan tuah secara alami di dalam fosil gali kelor tersebut. Karena Tuhan menciptakan gali kelor ini menjadi batu, itu juga untuk manusia atau diperuntukkan manusia sebagai alat. Tergantung manusianya sendiri yang memanfaatkan. Dan tentunya Tuhan menciptakan segala sesuatu tiada sia-sia. Semua ada manfaatnya jika kita mau memanfaatkan semua ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Termasuk salah satunya gali kelor yang saya pegang ini. Ini sudah membatu atau memfosil. Terus untuk perawatannya setelah menjadi batu ake atau batu liontin, untuk jenis gali kelor cukup dikasih minyak misik hitam atau misik kobra. Karena jenis fosil gali kelor itu energinya cukup halus. Jika kita memberinya minyak yang halus-halus seperti minyak melati atau misik putih, maka energinya tidak begitu terbangun, dalam artian tidak tergugah. Karena minyak-minyak tersebut itu kalem atau halus juga, sehingga perlu dibangkitkan dengan minyak yang kesannya agak sedikit sengit atau sedikit panas untuk membangkitkan atau membooster energinya, sehingga menjadikan sebuah batu cincin atau batu liontin yang benar-benar powernya cukup kuat atau bisa dirasakan. Nah, dalam pemberian minyak minimal 1 kali setelah dipastikan sudah positif jadi menjadi batu cincin atau batu liontin, minimal kita olesi sekali sekedar untuk memboosternya. Gitu teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.